Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala aidan rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para jamaah yang dimuliakan Allah, mari kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita masih diberikan oleh Allah berbagai macam kenikmatan, sehingga dengan kenikmatan itu menjadikan kita orang-orang yang bersyukur, dan rasa syukur itu diimplementasikan dalam ibadah kepada Allah, dalam mendekati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tentunya kenikmatan-kenikmatan yang oleh Allah diberikan kepada kita semua menjadi jembatan untuk kita mencintai baginda Rasul, mengikuti suri tauladan yang telah diberikan atau dicontohkan oleh baginda Rasul melalui pewarisnya, yakni para ulama, sampai kepada kita semua. Dengan harapan cinta kita disambut dengan cinta baginda Rasul, dan kelak kita mendapatkan syafaatul uzma dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari kita baca Fatihah sebelum memulai pengajian kita pada kali ini. Ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa auladihi wa zurriyatihi wa ahli baitihi al-kiram, wa ila hadrati minas sahabati Rasulillah Abi Bakri wa Umar wa Utsman wa Ali wa sahabati Rasulillah ajma'in, wattabi'in wattabi'it tabi'in wal ulama'il amilin, wa ila hadrati al-musannif tanbihul muqtarin Sayyidina wa maulana al-arif bi rabbih Sayyidi Abdul Wahhab as-Sa'rani, wa nafa'ana bi ulumihi wa usulihi wa furu'ihi wa ahli silsilatihi sayulillahi lahumul Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الباب الثالث من جملة أخرى من الأخلاق. الباب الثالث, bab yang ketiga, min jumlatin ukhra minal akhlaq, mengenai sejumlah akhlak-akhlak para ulama, para salafus soleh yang lainnya. Famin, dan diantara akhlakim, akhlak-akhlak mereka para ulama salafus soleh radhiyallahu ta'ala anhum, semoga Allah memberikan keridhaan kepadanya, siddatu khawfihim, ketakutan yang sangat, min su'il khatimati, daripada kematian yang buruk. Mereka para ulama, para salafus saleh, sekalipun mereka dekat dengan Allah, tetapi akhlak daripada mereka sangat khawatir, mereka sangat takut
jika kematiannya justru jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Wal iyadzu billahi taala, dan kami mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Walau kan ahadum ala ibadati tsaqalaini, walaupun ada di antara mereka, salah seorang di antara mereka para ulama, para salafus saleh, ada ibadati tsaqalaini, ibadahnya itu menandingi dua makhluk, yakni jin dan manusia. Kendati pun mereka merupakan orang yang ibadahnya begitu luar biasa, tetapi akhlak daripada salafus saleh, para ulama yang dekat dengan Allah, mereka senantiasa khawatir Allah kemudian mereka bertemu di akhir kehidupannya sebagai orang-orang yang mati dalam keadaan buruk. Wadzalika, karena yang demikian itu, li'anna, bahwasanya Allah Ta'ala yaf'alu ma yasha, berkehendak terhadap apapun. Walaysa ma'hadin min khalqi ilmun bi khatimati ala wajhil jazmi. Dari sini kita pahami, walaysa, dan tidak ada ma'ahadin, bersama salah seorang minal khalqi, daripada makhluk Allah, ilmun, yang memahami, mengetahui, bi khatimatihi, tentang kematiannya, ala wajhil jazmi, tentang sesuatu yang pasti. Kalaupun ada di antara mereka para salafus saleh mendapatkan isyarah, mendapatkan alamah tentang kematiannya, cuma isyarah dan alamat tersebut tidak diketahui secara pasti mati pada hari apa, meninggal jam berapa, dan kayak apa bentuknya, tidak. Isyarah-isyarah tersebut sebagai bentuk bagian dari kasih sayang Allah kepada mereka yang dekat dengan Allah. Ada satu hadis, man shalla alayya alfa marratin lam yamut hatta yubasyshira lahu bil jannah. Orang yang senantiasa bersolawat kepada baginda Rasul 1000 kali dalam satu hari sampai akhir hidupnya, lam yamut, dia tidak akan dimatikan, hatta yubasyshira lahu bil jannah, sampai Allah memberikan kabar gembira bahwa dirinya adalah termasuk orang-orang yang dimasukkan ke dalam surga. Informasi yang diberikan oleh Allah adalah informasi tentang kematiannya, tapi tidak ditentukan kapan kematiannya, dan juga secara pasti ataupun jelas tentang bentuk kematiannya. Oleh sebab tidak ada kepastian, oleh sebab tidak ada ilmu yang memahami secara benar tentang bagaimana akhir kehidupan, maka para ulama yang dekat dengan Allah, mereka punya akhlak takut terhadap akhir kematiannya. Innama ghayatu amrin, sesungguhnya puncak dari segala urusan ahadihim, salah seorang di antara mereka, husnuzan bi rabbih azza wa jalla, adalah dengan berbaik sangka kepada Allah. Sebab ilmu kepastian tentang kematian tidak kita miliki, maka cara terbaik adalah berbaik sangka kepada Allah. Ada satu keterangan, ajaban liman aikona bil qadri kaifa taghdab. Saya heran ada orang yang yakin bahwa semua itu ada takdirnya dari Allah, kaifa taghdab, tapi masih suka marah-marah dengan takdir Allah. Yang paling baik adalah kita husnuzon, berbaik sangka kepada Allah dengan harapan dan doa semoga Allah mewafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Fil halati rahinati faqat, sebab dengan husnuzon kepada Allah, fil halati, dalam keadaan yang ar-rahinah, mengambang ketidakadapastian, maka ya pilihan terbaiknya adalah berbaik sangka kepada Allah, berdoa kepada Allah. Walaysa ma'hu ilmun bidawami syahadataini ma'hu hatta tatlu aruhuhu alaiha. Dan tidak ada ma'hu ilmun, bersama dirinya pengetahuan sedikit pun, bidawami syahadataini, tentang dawamnya syahadat, ma'ahu, pada dirinya,
hatta tatlu aruhu alaiha, sehingga keluar ruh daripada dirinya. Karena tidak ada ilmu pengetahuan secara pasti tentang melekatnya kalimat syahadat dalam diri kita. Dan ketika ruh kita keluar dari dalam diri kita, kalimat syahadat itu menjadi pengiring keluarnya jalannya ruh. Oleh sebab tidak ada ilmu yang dapat memahami itu, memberikan jawaban secara pasti, maka pilihan terbaiknya adalah husnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Waqad, dan sungguh, warada fil hadis, telah terdapat dalam satu hadis, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna, sesungguhnya, ahadakum, ada salah seorang di antara kalian, la ya'malu bi amali ahli jannah, pasti akan berbuat dengan amalan-amalan ahli surga, hatta mayakuna baina wa bainah illa zira'un, sehingga jarak antara dirinya dengan surga itu begitu dekatnya. Jadi ada orang yang beramal dengan amalan surga, sehingga antara dirinya dengan surga itu jaraknya dekat sekali. Fayasbiqu alaihil kitab, maka ternyata takdir Allah mendahului atas dirinya. Fayamalu bi amali ahli nar, lalu ia berbuat dengan perbuatan ahli neraka. Fayadkhuluha, maka dia masuk ke dalam neraka. Ada orang yang tiap hari beramal dengan amalan surga, istiqomah dia dalam perbuatan ahli surga. Tapi ternyata di ujung kehidupannya Allah berkehendak lain. Catatan amalnya mendahului daripada amalnya, bahwa mereka kemudian berbuat dengan perbuatan ahli neraka. Fayadkhuluha, maka masuklah mereka ke dalam neraka. Wa kana Habibul Ajami, dan ada Syekh Habib Al-Ajami rahimahullahu ta'ala, semoga Allah memberikan kasih sayang kepadanya. Yaqulu, beliau pernah berkata, inna, sesungguhnya, man khutima, siapa orang yang ditutup usianya, lahu, baginya, biqauli la ilaha illallah, maka ketika ditutup usianya dia mengucap kalimat la ilaha illallah, dakhalal jannata, maka dia dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Sumaya baki, kemudian Al-Habib Al-Ajami, Syekh Habib Al-Ajami, kemudian dia baki menangis. Wa yaqulu, dan kemudian mengatakan, man li, siapa yang dapat menjamin aku, katanya, bi an yuhtama li bi qauli la ilaha illallah, kalau akhir saya ditutup dengan mengucap kalimat la ilaha illallah. Tidak ada jaminan bagaimana kematian kita, apakah ditutup dengan kalimat la ilaha illallah. Padahal siapa orang yang menutup akhir kehidupannya dengan kalimat la ilaha illallah, dakhalal jannah, maka dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Wa kana Ar-Rubai'u, maka adapun Syekh Ar-Rubai' Ibnu Khaisam rahimallahu ta'ala, yaqulu, beliau berkata, dakhalna ala rajulin bil ahwazi wa huwa fi naj'i. Yaqulu, beliau berkata, dakhalna, kami pernah masuk, ala rajulin, seorang laki-laki, bil ahwaz, laki-laki di Ahwaz itu adalah sebuah kota di selatan Iran. Wa huwa fin naj'i, pada saat ia sedang sakaratul maut. Jadi Syekh Ar-Rubai beliau pernah berkata, dakhalna, kami pernah masuk, ala rajulin bil Ahwaz, ke rumah orang yang dari Iran Selatan. Ahwaz itu Iran Selatan. Wa huwa fin naj'i, dan orang tersebut dalam keadaan sakaratul maut. Fakuna, maka kami berkata, naqulu lahu, kepada laki-laki tersebut,
Kul katakanlah la ilaha illallah. Fayaqulu, maka kemudian orang tersebut berkata, dah ya zidah mustariti bi qit'atin malihatin. Kata dia, tambahkanlah zid, dah ya zidah, tambahkanlah mustari ai pembeli, tibi yang baik, qit'atin malihatin untuk sepotong garam ini. Apa keterangan Syekh Ar-Rubai? Aili anna dzalika kana al-ghalibu alaihi fi halis sihhati. Apa kata beliau? Sesungguhnya bahwasanya ucapan pada saat sakaratul maut spontan itu kana al-ghalibu, adalah kebiasaan umum alaihi atas fi halis sihhati, dalam keadaan sehat. Jadi kalimat la ilaha illallah akan bisa terucap ketika kalimat itu menjadi kebiasaan seseorang pada waktu sehatnya. Jika kalimat baik yang diucapkan ketika sepanjang hidupnya, maka kalimat itulah yang akan keluar pada saat kematiannya. Tapi kalau ngelihat contoh ini, bagaimana orang ini justru mengeluarkan kalimat, tambahkanlah wahai pembeli yang baik garam sepotong ini. Nah, ini menjadi bukti bahwa kalimat terakhir yang diucapkan seseorang adalah kalimat yang biasa diucapkan pada waktu sehatnya. Wa kana Al-Hasan Al-Basri, dan adapun Al-Imam Hasan Al-Basri rahimallahu taala yaqulu, beliau berkata, balaghana anna rajulan yakhruju minan nari ba'da alfi sanatin. Telah sampai berita kepada kami, anna bahwasanya rajulan, ada seseorang, yakhruju yang keluar, minan nari dari neraka, ba'da alfi sanatin, setelah ia masuk selama 1000 tahun. Tsumma yaqulu, kemudian beliau berkata, laitani, semoga saya, katanya, kuntu zalikar rajula, semoga saya adalah laki-laki itu, katanya. Li'annahu, karena sesungguhnya, maqtu'un lahu bil khuruju minan nar, ia dipastikan bisa keluar dari neraka. Jadi begini, ada berita daripada Imam Hasan Al-Basri, beliau berkata bahwasanya ada seorang laki-laki yang keluar minan nari, daripada neraka, ba'da alfi sanatin, setelah disiksa di neraka selama 1000 tahun. Kemudian beliau berkata, Syekh Hasan Al-Basri, summa yaqulu laitani kuntu zalika rajula li anna maqtu'un lahu bil khuruji minan nar. Semoga saya adalah laki-laki itu, karena sesungguhnya ia dipastikan bisa keluar dari neraka. Begitu luar biasanya tuh Syekh Hasan Al-Basri. Walaupun beliau orang yang dekat dengan Allah, termasuk waliullah, begitu besar pengharapannya, ketakutannya agar tidak menjadi penghuni neraka, atau saking takutnya paling tidak beruntung bisa dikeluarkan daripada neraka. Fa iyyaka waspadalah ya akhi, wahai saudaraku, min antusamiha nafsaka fil istighali bi umuri dunya. Kalau nafsumu fil istighali bi umuri dunya, menyibukkan diri terhadap urusan-urusan duniawi, illa bi qadri darurat, kecuali dengan kadar darurat, as-syar'iyyati, dengan sesuai syariat. Maka Imam Hasan Al-Basri kemudian menyampaikan bahwa waspadalah engkau terhadap urusan dunia. Janganlah engkau menjadikan kesibukan kamu terhadap dunia sampai melalaikan kamu mempersiapkan bekal kamu untuk menuju akhirat. Jadikanlah dunia itu illa biqadri darurah, cuman sekedar mengambil kadar darurat, as-syar'iyyati, sesuai daripada syariat. Farubbama atakal mautu ala ghaflatin. Farubbama, maka boleh jadi, ataka, kematian mendatangimu, atakal mautu, kematian mendatangimu, ala ghaflatin, sedang kamu dalam keadaan lalai,
dalam keadaan tidak lagi dalam kondisi terbaik. Kematian mendatangimu, kamu dalam keadaan bermaksiat. Kematian mendatangimu, kamu dalam keadaan begitu jauh dengan Allah. Fatah surah ad-daraini wal iyadzu billahi ta'ala. Sungguh maka kamu akan menjadi orang yang rugi di dua tempat, yakni dunia dan akhirat. Wal iyadzu billahi ta'ala. Dan kami mohon perlindungan daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Fa'lam, ketahuilah, zalika, yang demikian itu ya akhi wahai saudaraku, wa ta'ammalhu, dan renungkanlah hal tersebut. Wallahu yatawalla hudaka, semoga Allah mengurus petunjuk untukmu. Nah, ini akhlak daripada para ulama, para salafus saleh. Bagaimana mereka ketakutan yang sangat terhadap kematian yang buruk. Sehingga pilihan yang terbaik adalah bagaimana kemudian mereka mempersiapkan kematian itu seperti kematian orang-orang yang baik, kematian orang-orang yang dapat perlindungan, kematian yang diridhoi oleh Allah. Dengan panggilan ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Oleh sebab itu, ketika kita tidak memiliki ilmu pengetahuan tentang kematian kita, maka pilihan terbaiknya adalah kita menjaga diri kita untuk senantiasa berbuat kebaikan, beribadah, mengucap kalimat-kalimat yang baik, mengucap kalimat la ilaha illallah, agar di penghujung kehidupan kita, kalimat yang menjadi kebiasaan kita adalah kalimat yang keluar dalam akhir hidup kita. Mudah-mudahan kita semua Allah wafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Mudah-mudahan pengajian ini ada manfaatnya. Wallahu a'lam bishawab. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.